Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, dalam video kali ini saya hadir untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Gimana nih kabar kalian untuk hari ini? Minggu yang cerah, minggu yang mendung, minggu yang hujan. Karena kita beda-beda ya, ada yang cerah, ada yang hujan, ada yang lagi apa ayo. Oke, buat kalian yang sudah hadir di video ini, absen dulu ya seperti biasa di kolom komentar, biar kita semakin kenal dengan kalian semua. Dan di video kali ini ada cerita dari Mas Bri lagi nih, masih dengan penulis yang sama ya. Dan kali ini judulnya adalah Hantu Mes Pelatihan. Jadi ada gambaran sedikit nih, di cerita ini tuh ada seseorang yang lagi mengikuti pelatihan kerja ya. Terus dia datang ke sebuah tempat di mana tempat pelatihan kerja itu. Dan di pelatihan kerja itu konon katanya gedungnya itu gedung yang sudah lama banget ya. Desainnya juga desain yang sudah kuno gitu. Dan konon katanya dulunya tempat ini tuh dulu bekas kayak apa ya, kayak camp pelatihan tentara gitu loh. Jadi karena sudah nggak ditempati lama gitu, udah lama kosong gitu, sering kosong ya. Jadi tempat ini yang cukup lumayan besar gitu kan, akhirnya ya ditempati para makhluk yang tak kasat mata. Dan akhirnya konon katanya sering banget mengganggu para peserta yang sedang melakukan training kerja gitu. Jadi hantu seperti apakah yang muncul di mes kali ini itu di tempat gedung ini? Penasaran gak ceritanya? Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Sejarah panjang dan kelam sering kali terungkap dalam senyap, tergambar oleh tarikan garis seram. Satu sudut di Lembang tersaji horor tempat pelatihan. Seorang teman mencoba bercerita pengalaman seramnya di sana. Simak di sini hanya di Dimensi Mimpi. Waktu seperti berhenti, udara sama sekali nggak bergerak. Suara detik jam yang tadinya samar terdengar tiba-tiba nggak ada lagi. Dalam gelap aku terus memperhatikan ujung tangga, menunggu kira-kira siapa gerangan yang akan turun dari lantai atas. Sementara itu, suara yang sepertinya bunyi langkah kaki terus saja kedengeran, makin jelas, makin dekat. Perlahan aku melangkah mundur menuju pintu kamar, tapi pandangan terus fokus memperhatikan ujung tangga, gak lepas. Langkahku pelan, gak berani mengalihkan pandangan ke arah lain. Dinginnya lantai sangat terasa di telapak kaki, menambah gigil merinding. Di dalam kamar, aku bersembunyi di balik pintu, tapi setengah wajah masih muncul mengintip keluar, ke ruang tengah. Brek, brek, brek. Suara itu terus terdengar. Langkah kaki bersepatu yang satu demi satunya sangat lambat bergerak. Aku terus memperhatikan, mengintip keluar. Cemas dan takut, berbalut penasaran, membuatku memilih menunggu mencari tahu daripada menutup pintu mencoba mengabaikan. Ruang tengah ini sangat gelap, tapi cahaya lampu dari luar yang masuk dari sela jendela masih membantu penglihatan. Cukup lama seperti itu. Menunggu dan menunggu, sampai akhirnya sesuatu mulai terlihat muncul di ujung tangga. Ada yang bergerak turun dari lantai atas. Suara brek, brek terus mengiringi pergerakan objek yang masih belum terlihat bentuk pastinya. Brek, brek. Beberapa detik kemudian, aku mulai bisa menerka-nerka. Ada kaki bersepatu sedang melangkah menuruni tangga. Langkahnya bergerak sangat pelan, butuh waktu beberapa detik dari langkah satu ke langkah berikutnya. Brek, brek. Suaranya khas, suara langkah kaki bersepatu. Aku menajamkan pendengaran, coba berusaha untuk menangkap dengan lebih jelas lagi. Oh, tentara. Aku akhirnya
bisa memastikan kalau suara itu merupakan suara langkah kaki tentara dengan sepatunya yang khas. Aku bisa pastikan ketika perlahan tapi pasti, objek misterius yang sedang menuruni tangga itu semakin jelas terlihat bentuknya. Itu adalah benar tentara. Ya, ada tentara yang sedang menuruni tangga dengan langkah yang bergerak sangat pelan. Awalnya hanya kelihatan sepatu, lalu kaki, kemudian pinggang, perlahan terus seperti itu. Sampai akhirnya aku bisa melihatnya secara utuh. Walau gelap, tapi mataku masih bisa menangkap dengan jelas sosoknya. Baju dan celana sangat menggambarkan kalau dia adalah seorang prajurit, seragam khas tentara, mengenakan helm baja. Tapi ya itu, dia bergerak sangat lambat. Tangga itu nggak lurus langsung ke bawah. Jadi di bagian tengahnya dia akan berbelok ke kiri. Pada bagian inilah nantinya sosok tentara ini akan menghadap langsung ke arahku. Begitulah, di tengah tangga, akhirnya tentara itu benar menghadap ke kiri, menghadap aku, kemudian melanjutkan melangkahnya turun. Aku nggak bisa melihat dengan jelas wajahnya, namun postur dan bentuk badannya sangat jelas, tinggi besar, tegap. Tapi ya itu, langkahnya bergerak sangat pelan, malah terlihat agak gontai. Ini tentara dari mana sih? Seram sekali aku melihatnya. Sampai akhirnya sosok ini selesai juga menuruni tangga. Kakinya sudah menginjak lantai 1. Beberapa saat lamanya dia diam, gak bergerak setelah langkahnya sudah berada di lantai dasar. Hanya diam, berdiri tegap, menghadap aku yang masih terus mengintip dari balik pintu. Pada saat itulah tiba-tiba aku merinding. Udara dingin semakin menusuk, jantung berdegup kencang. Ketika akhirnya menyadari kalau yang sedang berdiri di ujung tangga bukan tentara biasa. Itu bukan manusia. Kemudian dia mulai bergerak lagi ke arah kiri menuju pintu keluar. Terus maju dengan langkah yang masih sangat pelan. Di hadapan sosok tentara itu ada ruangan lagi. Di ruangan itulah letak pintu keluar berada. Aku gak bisa melihatnya karena terhalang dinding. Sampai akhirnya dia gak kelihatan lagi setelah masuk ruangan depan. Beberapa saat kemudian suara langkahnya juga ikut menghilang. Aku gak mendengarnya lagi. Nah, cerita tersebut adalah peristiwa yang aku alami pada hari kedua ketika aku sedang mengikuti suatu pelatihan kerja. Semuanya berawal ketika pada tahun 2005 aku ditunjuk oleh perusahaan tempatku bekerja untuk mengikuti pelatihan di Bandung. Rencananya ada beberapa cabang yang akan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti pelatihan ini. Sementara dari cabangku ada 2 orang yang berangkat. Perusahaanku ini termasuk BUMN. Cabangnya tersebar nyaris di seluruh wilayah Indonesia. Tempat pelatihannya sendiri di daerah Lembang, wilayah yang udaranya sejuk dan dingin. Di situ ada komplek bangunan yang sering digunakan sebagai tempat pelatihan karyawan berbagai perusahaan. Tapi sebelumnya aku sama sekali belum pernah mengunjungi tempat ini. Ini yang pertama kalinya. Makanya karena baru pertama kali, aku sempat berbengong-bengong ketika akhirnya sudah sampai. Menurutku, tempatnya sangat besar dan luas. Di dalamnya ada beberapa bangunan. Wilayahnya juga terdiri dari 2 bagian, atas dan bawah, mengikuti kontur tanah. Di bagian atas berdiri beberapa bangunan. Paling depan dekat gerbang ada lapangan parkir yang luas. Sementara di bagian bawah, wilayahnya lebih luas lagi. Juga ada berdiri beberapa bangunan memanjang. Bangunan-bangunan ini mengelilingi satu lapangan tanah yang cukup besar di tengahnya. Oh ya, seluruh bangunan yang ada bentuknya seperti bangunan sekolah zaman dulu, memanjang, dan beberapa bagian ruangan lainnya seperti ruangan kelas. Tapi ada satu bangunan yang beda, letaknya di wilayah bawah paling belakang. Beda dengan yang lain, karena yang ini bertingkat 2. Dan belakangan aku baru tahu kalau bangunan ini merupakan tempat menginap bagi peserta pelatihan, makanya bertingkat. Ya, sudah bisa ditebak.
Bandung terkenal dengan kota yang masih banyak memiliki bangunan kuno peninggalan zaman Belanda, termasuk juga dengan tempat ini. Bangunannya juga sangat jelas merupakan bangunan tua, arsitektur klasik zaman dulu, namun masih terawat dengan baik. Lingkungannya yang juga asri, udaranya sejuk, semakin nyaman karena banyak pohon besar dan rindang hampir di setiap sudutnya. Dulunya bekas asrama tentara, zaman dulu banget. Begitu kata Pak Ridwan, salah satu penjaga yang bekerja di situ. Ketika aku akhirnya mencari tahu informasi tentang tempat ini. Oh, pantas saja. Aku sempat berpikir kalau tempat ini terlihat seperti sarana militer. Dari susunan bangunannya sampai luas wilayahnya, ternyata benar. Bagusnya, nyaris nggak ada bangunan yang dipugar habis. Semua tetap dibiarkan apa adanya. Jadi masih sangat lekat terlihat kuno dan klasiknya. Gak ada juga gedung bangunan baru, semuanya bangunan lama. Jadi kesimpulanku, secara keseluruhan tempat ini terlihat nyaman untuk menggelar acara pelatihan. Tempatnya luas dan banyak ruangan yang bisa digunakan sebagai ruang kelas penyampaian materi. Lokasinya jauh dari pusat kota, jadi peserta pelatihan dapat lebih fokus berkegiatan. Aku dan Rio temanku akan menghabiskan 1 minggu ke depan tinggal di tempat ini. Rencananya akan ada banyak kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan teori maupun praktek. Sama sepertiku. Walau rumah orang tuanya di Bandung, namun Rio juga belum pernah berkunjung ke tempat pelatihan ini. Masih asing juga buat dia. Selama gua udah sering bolak-balik Bandung Lembang, belum pernah tahu kalau ada tempat ini. Asik juga ya tempatnya, Rio bilang begitu. Asik? Menurutku malah gak asik. Kenapa? Karena menurutku tempatnya agak sedikit seram. Iya, seram. Gak bisa dipungkiri kalau tempat ini indah dan nyaman, tapi aku merasa kalau ada sisi yang memancarkan aura keseraman. Besar kemungkinan kalau perasaanku gak salah. Tempat ini sudah berdiri sangat lama. Mungkin nyaris 100 tahun usianya. Jadi ya tentu saja sudah panjang sejarah di belakangnya, menjadi saksi bisu dari banyak peristiwa. Kamarnya besar, ada 2 tempat tidur kayu dengan kasur busa di atasnya. Di antara 2 tempat tidur ada lemari besar, ada meja dan kursi juga. Kamar mandinya model lama tapi sangat bersih dan terawat. Itu gambaran kamar beserta isinya yang aku dan Rio akan tempati. Kamar kami ini letaknya persis di depan ruangan semacam lobi gedung. Pintu masuk dan tangga ke lantai atas juga ada di ruangan ini. Oh ya, kamar kami ini letaknya di gedung bertingkat 2 yang sudah aku ceritakan di awal tadi. Gedungnya berhadapan langsung dengan lapangan luas yang seperti biasa digunakan untuk olahraga atau upacara. Waktu itu Minggu sore. Ketika aku dan Rio baru benar-benar tiba, pelatihan baru akan dimulai keesokan harinya. Setelah menaruh barang bawaan di kamar, kami meluangkan waktu untuk berkeliling melihat-lihat keadaan, menyusuri setiap sudutnya, memasuki setiap bangunan yang ada. Sore itu langit sangat cerah, menyelimuti dataran Lembang yang sejuk udaranya. Di kejauhan terlihat hamparan luas perkebunan teh. Hijaunya sungguh memanjakan mata. Nah, singkat cerita, malam pun tiba. Waktu itu ada sekitar 15 orang yang sudah hadir dari berbagai kota. Selebihnya akan datang Senin pagi. Karena belum ada acara resmi, jadinya kami menghabiskan waktu dengan berbincang di depan gedung tempat menginap. Biasalah, perbincangan yang gak jauh dari pembahasan pekerjaan. Tapi gak lama, mungkin karena banyak yang sudah merasa lelah karena baru menempuh perjalanan jauh, jadi sekitar jam 10 kami sudah masuk kamar masing-masing. Semua orang mengisi kamar-kamar yang ada di lantai bawah. Jadi yang kami tahu seharusnya kamar atas kosong semua. Di dalam kamar, aku dan Rio melanjutkan perbincangan sebentar. Tempatnya agak serem ya, Nal. Agak gimana gitu rasanya. Lo ngerasain gitu juga gak sih? Rio membuka percakapan. Ya, agak-agak sih. Mungkin karena bangunannya bangunan tua kali ya, jawabku. Ya semoga aja karena itu ya.
Pokoknya kalau ada apa-apa, gue langsung nginep di rumah ortu aja lah. Loh, terus gue sendirian di sini gitu? Tiga amat loh. Ya, lo ikut aja Ronald, gak apa-apa. Rumah ortu ada kamar kosong kok. Ada-ada saja Rio. Aku yang awalnya terus coba mengabaikan pikiran-pikiran jelek yang mulai muncul karena memang tempat ini terasa sedikit seram. Jadi kepikiran lagi-lagi gara-gara dia membahas itu. Tapi ya memang begitu, tempat ini memancarkan aura seram di banyak sudutnya. Ditambah sepertinya memang lebih sering kosong daripada terisi. Gak lama, menjelang jam 11 sudah gak ada lagi perbincangan. Kami saling diam menjelang terpejam menuju lelap. Nal, bangun Nal. Terkesiap aku terbangun dari tidur. Tiba-tiba Rio sudah berada di dekatku. Sepertinya dia menggoyang-goyangkan tubuhku supaya aku bangun. Lo ngimpi apa sih? Ngigo heboh banget, begitu Rio bilang. Gue ngimpi serem, jawabku. Masih jam 4 subuh ketika aku terbangun di atas ranjang dalam keadaan berkeringat. Udara subuh lembang yang sangat dingin, tapi kok aku malah berkeringat. Jadi, sebelum Rio membangunkan aku dari tidur, aku bermimpi yang visualisasinya cukup jelas. Mimpi seram. Mungkin itu yang membuat aku mengigau seperti apa yang Rio bilang. Mimpiku sangat seram. Cukup buat aku jadi benar-benar merasa panik dalam tidur. Cukup untuk membuat berkeringat dingin. Nah, jadi gini. Di dalam mimpi itu aku seperti sedang berada di tempatku saat ini, mes pelatihan. Suasananya tengah malam. Sama sekali gak ada lampu, gelap total. Aku sedang berdiri persis di tengah-tengah lapangan yang ada di depan mes pelatihan ini. Aku berdiri sendirian, gak ada orang sama sekali di sekitar. Sepi dan kosong. Aku yang masih kebingungan memperhatikan sekitar, tiba-tiba mendengar ada suara langkah kaki dari kejauhan. Suara langkah yang terdengar seperti ada orang yang sedang gerak jalan. Sontak saja aku langsung menoleh ke arah sumber suara. Gelapnya suasana membuat aku sulit untuk menembus remang, tapi tetap mampu untuk melihat kalau ada yang bergerak dari kejauhan. Benar dugaanku, ternyata memang ada yang sedang berbaris. 2 baris ke belakang, mereka bergerak mendekat ke tempat di mana aku sedang berdiri diam. Awalnya samar, lama-kelamaan makin jelas. Setelah sudah dekat dan makin dekat lagi, akhirnya aku bisa melihat mereka seutuhnya. Tentara, mereka semua tentara yang sedang berbaris-baris. Seragam lengkap dengan helm tempur dan senjata laras panjang di tangan. Aku terkesima melihatnya. Tapi ada yang aneh. Mereka semua diam gak bersuara. Hanya langkah kakinya saja yang terdengar. Wajahnya pun gak ada yang bisa aku lihat dengan jelas. Semuanya samar. Nah, ada beberapa di antara mereka yang membuat panik ketakutan. Aku melihatnya dengan jelas karena mereka terus berjalan melintas persis di hadapanku. Apa sih yang membuat aku panik ketakutan? Jadi, aku melihat ada beberapa tentara yang berjalan tanpa kepala. Saat itulah aku sangat ketakutan, tetapi kaki sama sekali gak bisa digerakkan. Seperti dipaksa untuk menyaksikan semuanya dari dekat. Aku panik, menjerit dalam diam, sampai akhirnya sadar dari tidur setelah Rio membangunkanku. Sungguh mimpi yang sangat menyeramkan. Lo mimpi apa emangnya Sinal? Rio bertanya seperti itu pada siang harinya, ketika kami sudah memulai pelatihan. Pokoknya ya serem aja gitu. Gua ngelihat ada tentara di lapangan itu sedang baris berbaris. Ada tentara baris? Apa seremnya sih Nal? Seremnya karena ada tentara yang ada kepalanya. Udah serem gua ngingetnya lagi. Buset, ngeri. Tapi gue juga ngerasain ada yang serem tadi malam Nal. Rio melanjutkannya. Gue dengar ada langkah kaki di lantai atas, persis di atas kamar kita. Hah? Langkah kaki? Langkah kaki yang bagaimana? Aku mulai penasaran. Brek, brek, brek gitu Nal. Kayak kaki bersepatu APD gitu. Kan katanya lantai atas serem ya. Kenapa ada langkah-langkah kaki?
Serem kan? Ah, lo salah denger kali. Aduh, beneran Nal, gue yakin. Ujungnya lo kan ngigo aneh tuh, makanya gue bangunin. Itu cerita Rio. Intinya, katanya dia mendengar ada suara langkah kaki bersepatu di lantai atas. Padahal lantai atas benar-benar kosong. Gak ada orang sama sekali. Apakah ada kaitan antara mimpiku dan langkah kaki yang Rio dengar? Ya entahlah, saat itu aku gak tahu. Nah, singkat cerita, pada malam berikutnya mes pelatihan ini sudah gak sesepi sebelumnya. Nyaris seluruh peserta sudah hadir. Jumlahnya sekitar 40 orang. Tapi Rio bilang kalau gak semuanya menginap di mes seperti kami. Ada sebagian yang menginap di hotel sekitar tempat pelatihan. Entah apa alasannya. Jadi yang tadinya agak ramai, setelah acara selesai sekitar jam 8 malam, suasana jadi sepi lagi. Karena sebagian pergi menuju hotelnya masing-masing. Nah, setelah aku perhatikan, jumlah peserta yang menginap di mes malah lebih sedikit dari malam sebelumnya. Gak sampai 10 orang ditambah dengan beberapa orang panitia. Jadi, tambah sepi aja mes pelatihan ini. Ya sudah, aku dan Rio memutuskan untuk masuk ke kamar sebelum jam 10 karena suasana sudah sangat sepi. Nah, setelah sudah di kamar, gak lama kemudian kami langsung terlelap. Brak! Suara bantingan pintu mengagetkanku, membangunkanku dari tidur lelap. Kamar masih gelap, tapi aku melihat Rio sedang berdiri di depan pintu yang baru saja terbanting pintunya. Rio kelihatan tersengal-sengal, lalu dia menyalakan lampu. Ada apa Rio? Lo habis dari mana? Aku jadi panik juga melihat Rio kelihatan sangat ketakutan karena wajahnya juga sangat pucat. Masih jam 2 lewat tengah malam. Buru-buru Rio mendekat ke tempat tidurku. Nal, pokoknya besok kita jangan nginep di sini lagi. Di rumah ortu gue aja. Rio bilang begitu dengan suara yang nyaris berbisik. Emang ada apa sih? Besok aja ceritanya. Sekarang kita jangan tidur. Masih berbisik Rio bilang begitu. Ada apa sih sebenarnya? Rio ini habis dari mana? Yang pasti setelah itu sampai pagi kami gak tidur lagi. Dan yang aneh, sesekali kami mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Langkah kaki yang seperti sedang berjalan bolak-balik dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Aku dan Rio sama-sama mendengarnya dengan jelas. Semalam itu, awalnya gue denger langkah kaki. Jelas banget. Makin lama makin jelas. Ganggu banget lah. Gue sampai susah buat merem. Makanya karena penasaran, terus gue berniat untuk cari tahu siapa sih yang lagi jalan-jalan di atas. Berisik banget soalnya. Rio mulai bercerita pada siang harinya ketika kami sudah mulai pelatihan. Terus lo ke atas? Tanyaku. Iya, bodohnya gitu. Gue beneran ke atas mau cari tahu. Apa yang lo lihat di atas? Siapa yang lagi berjalan? Gila Nal, setelah di atas gue ngelihat setan serem banget. Ketakutan lah gue, panik. Terus lari balik ke bawah, ke kamar. Emang apaan yang lo lihat? Awalnya gak terlalu jelas Nal, tapi di ujung lorong atas gue ngelihat ada tentara sedang berdiri tegap. Buset, serem amat. Tentara? Iya tentara. Yang ngeri, tentara itu berdiri gak ada kepalanya Nal. Iya, malam itu Rio melihat sosok tentara tanpa kepala di lantai atas. Makanya Rio mengajak untuk bermalam di rumah orang tuanya. Tapi dengan berat hati aku menolak karena tanggung, hanya tinggal semalam lagi. Hari Jumat esok adalah hari terakhir pelatihan. Dan juga rumah orang tua Rio agak jauh dari Lembang. Jaraknya 1 jam lebih perjalanan. Makanya walau agak ragu, aku tetap menolak ajakan Rio dan membiarkan dia untuk pergi ke rumah orang tuanya. Ya sudah, akhirnya aku sendirian tinggal di mes pada malam terakhir. Mungkin hanya tersisa 5 orang peserta pelatihan yang bertahan pada malam terakhir. Ditambah dengan beberapa orang panitia, sedikit yang tersisa. Tempat ini ya jadi terasa makin sepi. Aku tadinya coba untuk beristirahat santai dengan duduk berbincang dengan peserta lain yang tersisa di ruangan depan.
Malah sudah merasakan kantuk yang teramat sangat ketika masih jam 9 malam. Ya sudah, karena sudah nggak tahan, makanya aku pamit untuk masuk kamar untuk tidur. Nah, setelah itu, aku mendengar dari kamar kalau rekan lainnya masih terus melanjutkan perbincangan. Dan gak lama, beberapa saat kemudian aku langsung terlelap. Mungkin karena kelelahan, karena kegiatan sepanjang hari ditambah kurang tidur pada malam sebelumnya. Singkat cerita, setelahnya sekitar kira-kira beberapa jam lamanya aku tertidur, tapi kemudian terbangun entah kenapa. Masih jam 1 lewat tengah malam ketika aku melirik ke jam tangan yang tergeletak di atas meja. Masih setengah sadar ketika aku merasakan udara dingin berhembus menyentuh tubuh, dingin sekali. Seperti ada angin datang bertiup dari luar kamar. Benar, aku merasakan ada hembusan angin bertiup. Masih berselimut menghadap dinding. Aku belum menoleh ke pintu. Kenapa harus menoleh ke pintu? Karena akhirnya aku sadar kalau hembusan angin dingin ini gak akan terjadi kalau pintu dalam keadaan tertutup. Aku langsung terperanjat ketika akhirnya sadar dan mengambil kesimpulan kalau pintu kamar sepertinya dalam keadaan terbuka. Refleks aku langsung menoleh ke pintu dan dugaanku benar. Ternyata pintu memang terbuka lebar. Karena itulah angin dingin dengan lancar bisa masuk ke dalam kamar. Aneh, kenapa pintu kamar tiba-tiba sudah terbuka? Aku merinding ketakutan. Tubuhku seperti mati rasa gak bisa bergerak. Lemas, keringat dingin, mulai bercucuran. Kenapa begitu? Apa karena melihat pintu terbuka? Bukan. Tapi ada yang lebih menyeramkan lagi. Aku ketakutan teramat sangat karena melihat ada sosok menyeramkan sedang berdiri tepat di hadapan pintu. Dia berdiri, dia menghadapi ke arah aku. Dalam remang gelap, aku melihatnya dengan jelas. Seorang sosok tentara berseragam lengkap dengan senjata laras panjang di tangannya. Tapi dia berdiri tanpa kepala, masih gak bisa bergerak. Ketika kemudian aku melihatnya tiba-tiba mulai melangkah masuk ke dalam kamar. Dia berjalan terus menuju tempat tidurku. Rangkaian doa perlahan mulai bisa aku lantunkan dalam hati ketika sosok tentara tanpa kepala ini akhirnya sudah berdiri tepat di samping tempat tidur. Sungguh momen yang sangat menyeramkan. Waktu serasa berhenti berputar. Kaku di dalam ketakutan yang mencekam. Beberapa puluh detik terus seperti itu, sampai akhirnya doa-doaku didengar olehnya. Perlahan tubuhku bisa digerakkan. Tanpa memandang sosok seram itu, aku turun dari tempat tidur dari sisi perlawanan, kemudian lari keluar kamar. Tujuanku adalah pos security di gerbang depan. Sungguh momen yang sangat mengerikan. Nah, singkat cerita, pada keesokan harinya aku berkumpul lagi dengan teman-teman pelatihan. Di hari terakhir itu, kami sempatkan untuk berbincang santai sebelum pulang ke kota masing-masing. Pada perbincangan itulah terungkap alasan kenapa banyak peserta yang memilih untuk tidur di hotel daripada di mes. Sama seperti aku dan Rio, ternyata mereka juga merasakan teror hantu tentara yang menyeramkan itu. Hampir semua orang mengalaminya. Dan itulah teman-teman ceritanya, cerita yang agak pendek ya, tentang pengalaman seseorang yang sedang melakukan pelatihan dan menginap di sebuah mes yang sangat angker. Karena mes itu sudah berumur yang sangat tua dan mes itu dulunya bekas pelatihan atau camp tentara ya. Tapi masih jadi pertanyaan sih dalam benak saya di sini gitu. Kenapa ya di sini nggak dijelasin apa latar belakang mes itu gitu? Ataukah memang si yang punya pengalaman ini juga mungkin nggak cari tahu ya informasinya gitu ya, kurang tahu sih. Jadi makanya timbul pertanyaan seperti itu. Terus siapa tentara itu? Apakah itu adalah mantan tentara yang mungkin meninggal di tempat mes itu atau gimana, sehingga arwahnya ini terus bergentayangan dan ya mengganggu penduduk yang tidur di mes itu. Jadi masih dalam pertanyaan ya. Tapi terima kasih buat Mas Bli ya yang sudah membagikan cerita ini dan sudah mengizinkan kami tim Dimensi Mimpi untuk membacakannya, membawakan ceritanya di channel Dimensi Mimpi. Dan buat kalian teman-teman para pendengar yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir,
Gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sekalian juga jangan lupa absennya. Dari mana dan dengan siapa? Biar kami di sini semua tim Dimensi Mimpi saling mengenal satu sama lain. Atau yang pastinya kita semua mengenal kalian semua. Siapa sih yang selalu nonton? Siapa sih yang selalu hadir di channel Dimensi Mimpi? Karena itu kita akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian semua yang sudah selalu support channel Dimensi Mimpi sampai sekarang ini. Oke, sekian dulu ya. Kita akan bawakan cerita baru lagi di next video di lain hari dengan cerita-cerita yang menyeramkan, yang bertema horor, kesukaan kalian semua, yang cocok untuk menemani aktivitas harian kalian. Seperti biasa, waktunya di sini saya untuk pamit undur diri dulu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar besok ketika Dimensi Mimpi upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Akhir kata, saya mewakili tim Dimensi Mimpi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.